Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada materi Tata Naskah Dinas. Pada sesi ini kita akan membahas dasar hukum, pengertian, serta jenis dan bentuk naskah dinas yang digunakan di lingkungan pemerintah daerah. Harapannya, setelah mengikuti materi ini, Anda memahami apa yang dimaksud naskah dinas, bagaimana pengelolaannya, dan jenis-jenis dokumen resmi yang lazim digunakan. Landasan utama Tata Naskah Dinas adalah Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan pemerintah daerah. Di daerah, ketentuan ini diturunkan menjadi regulasi tingkat kepala daerah, misalnya Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas. Naskah dinas adalah informasi tertulis yang berfungsi sebagai alat komunikasi kedinasan, dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah. Artinya, setiap surat, catatan, atau dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang termasuk dalam kategori naskah dinas. Tata naskah dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian naskah yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Di era digital, naskah dinas elektronik adalah informasi yang direkam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan. Tanda tangan elektronik merupakan informasi elektronik yang dilekatkan atau terasosiasi pada informasi lain, sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas. Secara garis besar, naskah dinas terbagi menjadi naskah dinas arahan, korespondensi, dan khusus. Masing-masing memiliki bentuk, fungsi, serta tata cara penyusunan yang berbeda. Naskah dinas arahan mencakup dokumen-dokumen yang menegaskan kebijakan atau perintah. Contohnya naskah pengaturan, penetapan, penugasan, hingga produk hukum seperti peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan peraturan DPRD. Selain itu, terdapat keputusan bupati, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, serta keputusan Badan Kehormatan DPRD. Pada tataran operasional, bentuk yang sering ditemui adalah surat perintah, surat tugas, dan surat perjalanan dinas. Berikut contoh surat perintah, surat tugas, surat perjalanan dinas. Dalam korespondensi, kita membedakan internal dan eksternal. Eksternal disusun dalam bentuk surat dinas, untuk komunikasi resmi dengan pihak luar perangkat daerah. Internal meliputi nota dinas, memo, dan disposisi. Korespondensi eksternal meliputi surat dinas. Nota dinas digunakan antar pejabat atau atasan bawahan di internal perangkat daerah. Memo berisi pengingat masalah, arahan, peringatan, atau pendapat dari atasan kepada bawahan. Sedangkan disposisi adalah petunjuk tertulis singkat dari atasan kepada bawahan mengenai tindak lanjut atas naskah dinas yang masuk. Berikut contoh dari nota dinas. Memo, disposisi. Naskah dinas korespondensi eksternal disusun dalam bentuk surat dinas. Naskah dinas khusus jumlahnya banyak dan fungsinya sangat spesifik. Di antaranya, instruksi, surat edaran, surat kuasa, berita acara, surat keterangan, surat pengantar, pengumuman, laporan, telaahan staf, notula, surat undangan, surat pernyataan melaksanakan tugas, surat panggilan, surat izin, lembaran daerah, berita daerah, rekomendasi, radiogram, surat perjanjian, surat tanda tamat diklat, sertifikat, dan piagam. Instruksi berisi PERINTAHARAHAN kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat edaran berisi pemberitahuan, penjelasan, DANATAU petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Surat kuasa berisi pemberian kuasa kepada pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan sesuai peraturan perundang-undangan. Berita acara berisi pernyataan pelaksanaan kegiatan pada waktu dan tempat tertentu yang ditandatangani oleh para pihak. Surat keterangan berisi penjelasan subjek dan objek untuk kepentingan KEDINASANTERTENTU. Surat pengantar berisi informasi yang digunakan untuk menyampaikan barang atau naskah. Pengumuman berisi pemberitahuan yang bersifat umum dari pejabat yang berwenang. Laporan berisi pemberitahuan tentang pelaksanaan kegiatan atau kejadian tertentu. Telaahan staf analisis pertimbangan, pendapat, dan saran secara sistematis terhadap sesuatu permasalahan yang perlu penjelasan dari bawahan kepada atasan. Notula merupakan catatan yang berisi proses sidang atau rapat.
Surat undangan berisi undangan kepada PEJA BAT PEGA WAI baik di lingkup internal pemerintah daerah, maupun pihak eksternal yang tertera pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan. Surat pernyataan melaksanakan tugas berisi pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa seorang pegawai telah melaksanakan tugas. Lembaran daerah berisi penerbitan resmi pemerintah daerah untuk mengundangkan perda. Berita daerah berisi penerbitan resmi pemerintah daerah untuk mengundangkan PERKADA dan peraturan DPRD. Rekomendasi merupakan naskah dinas berisi keterangan atau catatan dari pejabat yang berwenang tentang sesuatu hal yang untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan. Radiogram merupakan pesan tertulis resmi yang dikirim melalui radio naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi informasi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik. Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan merupakan naskah dinas sebagai tanda bukti berisi keterangan seseorang telah LULUSMENGIKUTI pendidikan dan pelatihan tertentu. Sertifikat merupakan naskah dinas sebagai berisi keterangan tanda bukti seseorang telah mengikuti PROGRAMKEGIATAN tertentu, antara lain, penataran, kursus, orientasi, bimbingan teknis, workshop, seminar, dan yang sejenis. Piagam merupakan naskah dinas berisi keterangan penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan oleh perorangan atau INSTANSILEMBAGA dari pejabat berwenang.